Halo Sobat Hati Remaja, di episode Rumpi kali ini kita bakal bahas tentang aksesibilitas manajemen kebersihan menstruasi. I know, you know, we know. Nah, kita bakal bahas topik apa aja sih? Kita bakal bahas tentang stigma, mitos, fakta tentang menstruasi. Nah, buat nemenin aku ngebahas topik ini, aku ditemenin sama kakak-kakak yang keren dan kece-kece banget. Ada Kak Stefan dari Duta Genre, terus ada Kak Ardo dari YIM, Yayasan Intermedika Prana, terus ada Kak Boy dari tim Tanya Marlo, dan last but not least ada Kak Livia dari UNFPA. Atau yang bisa kita sebut juga United Nations Population Fund. Oke, nah gimana nih Kak, sehat-sehat kan ya? Sehat. Oke, sehat. Kondisi mood bagus ya? Bagus banget. Macet, Jakarta macet? Lumayan. Oke, nah tak kenal maka kata sayang. Biar kita sayang, kita kenalan dulu. Boleh mungkin dimulai dari Kak Stefan. Nama, asal, terus sama kakak udah ngapain aja sih selama jadi Duta Genre, terus nanti dilanjut sama kakak yang lain. Oke, halo teman-teman semua. Hai Kak. Karena aku yang pertama, aku punya pantun spesial nih. Apa Tapi nih? nanti jangan lupa dikasih cakapnya ya. Boleh. Kecelincing membeli keteng. Cakep. Beli sama potata. Cakep. Teman-teman, perkenalkan aku Stefan. Aku Duta Genre DKI Jakarta. Prepare banget, parah. Oke, boleh dilanjut sama Kak Ardo atau Kak Boy mungkin? Kalau aku Ardo dari Yayasan Intermedika Prana, kerja-kerjaku kegiatan selama di YIM itu adalah aku sebagai penjangkau online kepada teman-teman populasi kunci untuk melakukan tes HIV, IMS, bisa PrEP, bahkan membantu mereka untuk pengobatan juga, dan juga aku menghandle sebagai koordinator media sosial di lembaga aku. Oke, Kak Boy. Oke teman-teman, aku Boy, aku content creator di Tanya Marlo. Tanya Marlo itu adalah platform edukasi untuk orang muda yang mau mencari tahu tentang isu-isu tentang kesehatan seksual dan kesehatan mental. Oke, yang paling cantik nih, Kak Livia. Ayo. Thank you, Ica. Iya. Halo teman-teman, nama aku Livia. Aku sekarang bekerja di United Nations Population Fund, badan PBB yang fokus di isu kesehatan seksual dan reproduksi. Sehari-harinya mengelola program buat orang muda dan kesehatan reproduksi. Oke, tadi kelupaan Kak Steven belum ngasih tahu di Genre udah ngapain aja nih Kak di Genre Kak. Sebenarnya Genre itu banyak ya programnya. Genre itu merupakan singkatan dari Generasi Berencana yang merupakan ini bagian dari program bagian dari BKKBN. Dan kita biasanya itu mengedukasi remaja tentang bagaimana mereka menyusun perencanaannya dari sekarang hingga mereka tua nanti gitu. Jadi bukan hanya melulu ketika pernikahan aja, tapi bagaimana hidup setelah pernikahan gitu. Nah, oke. Kakak-kakaknya udah ngejelasin nih atau udah ngasih kita insight tentang udah ngapain aja sih nih. Nah, kita masuk ke topik pertama tentang perspektif kakak-kakak tentang menstruasi. Aku mau mulai dari Kak Boy. Aku mau nanya nih Kak, boleh nggak Kak? Boleh. Iya udah 08 berapa? Di bawah ini ya. Di bawah ini. Boleh, oke. Nah Kak, kalau dengar kata haid atau menstruasi, apa sih yang pertama kali kakak keluar dalam otak kakak cering-cering itu apa sih Kak? Agak jorok ya, Iya, apa? Pembalut. Terus Iya. apa lagi Kak? Boleh ceritain? Pembalut, terus kayak ada darah pasti ya, karena aku juga punya saudara perempuan gitu. Dan yang pasti kalau haid itu biasanya mereka kayak ada waktu tertentu gitu, entah dalam sebulan tuh harus di ini, kayak misalnya udah ini lagi dia masa-masa haidnya gitu, dan ya itu sih yang aku tahu sih seputar haid dan menstruasi ya. Pertama mereka harus cek pembalut, dan yang kedua ya itu takut bocor. Iya. Kayak lain gimana pendapatnya? Kalau aku sih yang pertama kali muncul itu adalah bangga. Karena aku melihat bahwa menstruasi ini adalah bagian dari perkembangan hidup manusia. Nah makanya ketika seorang perempuan sudah menstruasi, aku merasa bangga karena dia dinyatakan sehat dan kuat gitu. Karena kalau misalnya dia nggak menstruasi kan berarti ada masalah nih ya. Dan artinya kalau misalnya dia menstruasi harusnya seneng dong. Karena dia udah terbukti bahwa dia sehat dan kuat tadi.
Iya benar banget, berarti dan siklusnya secara makan, ya kan Kak, makan itu kan juga mengaruhi siklus kan, berarti kalau misalkan kita menstruasi kita harus bangga kalau kata Kak Steven, bener banget, kita dinyatakan sehat. Nah, terus buat Kak Ardo nih Kak, Kak, apa tuh? Apa tuh? 08 berapa juga deh? Iya paling menyala, kayak paling menyala banget nih senyumnya nih. Oke, nih Kak aku mau nanya, Kak kalau misalkan tadi kan Kak Boy bilang kalau misalkan saat perempuan di sekitar Kak Boy lagi menstruasi itu butuh banget pembalut. Nah kalau di Kakak tuh gimana? Efeknya apa sih Kak kalau teman kantor atau teman main Kakak lagi menstruasi? Apakah Kakak disenggol dikit bacok atau gimana tuh Kak? Sama juga dengan aku punya saudari perempuan. Ketika dia menstruasi itu ada dampak emosional yang berbeda sih dari setiap harinya. Mungkin kalau dia nggak menstruasi ya kayak baik-baik aja. Tapi pada saat dia menjelang menstruasi dia tuh udah kode-kode gitu. Aku tahu oh ini bakal menstruasi nih kan. Malah kita yang lebih ngerti gitu loh menstruasi ya. Padahal kalau misalnya dia marah itu menjadi hal-hal biasa gitu. Walaupun dia lagi menstruasi, kalau dia lagi marah lagi menstruasi ya. Gitu. Jadi kayak bisa lagi. Saya sih bilangnya PMS ya. PMS. Betul. Betul. Gimana? Kak Livia, Kak Steven mau nanggapin? Menurutku sebetulnya menstruasi itu pengalaman yang sangat unik buat setiap perempuan ya, bener nggak sih teman-teman? Bener Dari banget. pengalaman kita masing-masing ataupun dari pengalaman teman-teman punya teman atau saudara perempuan. Jadi banyak sekali efek-efek dari setiap orang ketika mengalami menstruasi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sakit banget, yang harus sampai minum obat. Kemudian ada juga yang efeknya misalkan jadi pengaruh ke mood atau ke kesehatan mental dan lain-lain. Tapi yang perlu mungkin diingat adalah bahwa menstruasi itu adalah hak kesehatan dan bagian dari hak asasi manusia gitu ya. Nah sayangnya di beberapa daerah atau di beberapa wilayah gitu menstruasi itu dianggap sebagai hal yang kotor mungkin buat perempuan. Iya benar Kak. Jadi pas menstruasi perempuan itu misalkan dianggap nggak boleh melakukan tindakan tertentu atau dianggapnya ya udah nih kotor darahnya dan lain sebagainya. Padahal itu justru stigma yang salah, membuat perempuan jadinya mungkin nggak bisa sekolah atau nggak bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain secara produktif. Jadi itu sih kuncinya, mungkin kita harus ingat bahwa menstruasi itu pengalaman yang unik buat setiap perempuan dan ini adalah hak sebetulnya perempuan untuk bisa kesehatan reproduksinya dan pengalaman menstruasinya itu aman gitu. Bahkan sampai ada template ya, kalau perempuan marah itu identik dengan PMS. Iya sih bener banget. Bener-bener. Aku mau nanggepin nih tadi Kak Livia bilang, iya emang efeknya tuh ternyata beda-beda banget ya Kak. Nggak semuanya harus sakit. Kadang bahkan ada loh teman-temanku yang nanya, kenapa ya gue menstruasi tuh nggak sakit? Padahal ya memang efeknya beda-beda banget nggak sih Kak? Kalau tadi kakaknya Kak Ardo itu apa? Marah-marah. Kalau aku tuh badan jompo langsung Kak, berasa umur 60-70 tahun. Terus ya udah ya emang nggak mau ngomong aja. Terus kan banyak juga yang jadi malah nafsu makan yang kayak gitu kan, bener kan. Nah terus ngomongin tentang tadi Kak Livia udah bahas tentang stigma. Nah buat kakak sendiri aku mau nanya lagi, emang stigma apa sih Kak yang kadang laki-laki itu lontarkan ke perempuan-perempuan menstruasi menurut pengalaman dan mungkin cerita dari teman-teman kakak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin ini mungkin kayak mitos dan stigma kali ya. Sayangnya menstruasi itu walaupun dialamin jutaan atau banyak sekali perempuan setiap bulan, banyak banget stigma dan mitos yang masih ada. Nggak cuma dari laki-laki, mungkin dari perempuan sendiri juga punya mitos-mitos yang salah. Beberapa mitos yang paling sering kita dengar misalkan, oh kalau lagi menstruasi jangan minum soda, ada yang bilang jangan keramas dan lain sebagainya gitu. Nah kalau yang jangan keramas justru malah salah tuh mitosnya. Karena kita harus menjaga badan lebih bersih kan Kak. Justru karena kita lagi menstruasi harus jaga badan lebih baik gitu ya, mandi, keramas dan lain sebagainya. Terus kalau stigma, sayangnya memang di beberapa daerah itu ada yang masih menganggap kalau perempuan sudah menstruasi artinya tuh sudah siap dinikahkan. Nah ini padahal salah ya. Salah banget. Umur 9 tahun gitu baru menstruasi pertama dianggapnya wah langsung nih siap nikah gitu. Karena sudah ada kematangan secara biologis.
Padahal nggak gitu kan ya. Iya. Justru masih usia 9 tahun, masih usia anak, Bener harusnya banget. nggak langsung dinikahkan. Betul. Karena rahimnya juga belum siap untuk Bener. mengandung, masih butuh proses lagi untuk sampai dia siap. Di usia 19 sampai 21 tahun ke atas, betul kan Kak ya? Iya, kalau usia anak berarti sampai 18. Iya 18. Jadi idealnya menikah di atas usia 18. Nah, mau nanya nih ke kakak cowok-cowok, tapi terkhusus ke Kak Steven. Obrolan apa sih yang sering muncul di kalangan laki-laki tentang menstruasi? Apa tuh Kak? Waktu aku SMP tuh aku pernah ingat ya satu momen gitu ketika ada teman aku yang menstruasi, kita yang cowok tahu nih kalau misalnya dia menstruasi karena ada bercak darah di celananya. Nah, waktu itu kita masih bingung sebenarnya kita harus bertindak apa. Jadi kayak kita diem aja gitu dan nggak bilang kalau misalnya dia ada darah yang keluar gitu di roknya. Nah, alhasil dia tahu kalau misalnya ada darah itu dari teman perempuannya gitu. Tapi di samping itu aku juga dengar nih dari teman-temanku yang lain gitu ketika cowok-cowok tahu kalau misalnya ada temen ceweknya yang lagi menstruasi itu malah didiskriminasi nih, malah dijauhin. Jangan main sama dia lagi kotor tahu, jangan deket-deket nanti kita kotor juga. Nah, ketika mendengar cerita itu aku ngerasa khawatir juga sih, khawatir ke cewek yang tadi sama khawatir sama si cowok-cowoknya juga. Karena kalau misalnya mereka nih teman-teman cowokku yang masih berpikiran kayak gitu, artinya mereka belum bisa membentuk lingkungan yang saling mendukung itu. Ketika pembiaran itu kan artinya ya masalahnya tetap berlanjut gitu kan. Kan alangkah baiknya kalau misalkan antara laki-laki dan perempuan dari sisi laki-lakinya juga bisa membantu, mengingatkan paling tidak. Nah, kalau enggak kayak ajak nih teman-teman perempuannya untuk bantu dia gitu untuk ganti pembalut di UKS gitu. Dan ketika hal ini terjadi kan justru malah makin bagus ya. Dan aku juga penasaran sih kalau misalnya dari teman-teman cewek nih, sebenarnya seperti apa sih yang kalian inginkan gitu dari teman-teman cowok? Karena aku sendiri juga agak bingung gitu ya sebenarnya apa yang wanita itu inginkan dari teman-teman cowok nih, dari kita bertiga. Aku oke. Ya, oke. Aku sih dulu sempat ngerasain Kak, apalagi aku tuh menstruasi itu kan dulu belum deras ya, saat awal-awal tuh belum sederas itu. Dan pertama kali juga itu saat SMP. Ternyata saat deras pertama kali itu saat aku SMP. Dan terus darahnya bercak gitu, dan itu tuh kayak cowok-cowok tuh pada bisik-bisik. Padahal tapi mungkin nggak semua cewek juga ya Kak akan nyaman ketika dikasih tahu sama cowok, karena balik lagi kesadaran tentang MKM ini kan sebenarnya di Indonesia belum semua orang nyaman untuk berdiskusi kayak kita ini kan. Nah, mungkin kalau aku sendiri nggak apa-apa Kak bilangin, tapi mungkin nggak Kakak ngajak temennya karena takut gitu, jangan. Kalau misalkan Kakak tiba-tiba deketin kita kayak ngomong Caca, bocor, itu it's fine kalau buat aku sih Kak. Tapi kalau buat beberapa teman-teman itu mereka lebih nyaman untuk Kakak reach out temen atau cewek terdekat di situ buat ngasih tahu. Itu sih Kak. Sesama wanita. Iya. Kalau aku sih ya, pengalaman tentang menstruasi ini agak lucu ya. Jadi waktu itu kita lagi mau liburan ke Bandung. Kebetulan kita satu mobil itu ada 2 cewek. Nah, jadi kan aku yang ditugasin untuk belanja lah di salah satu minimarket gitu kan. Terus tiba-tiba aku tuh di SMS, di WhatsApp lah gitu sama temen cewek nih. Kamu bisa minta tolong nggak beli pembalut gitu. Nah, karena kan aku mikir kan, pembalut itu kan pasti ada cocok-cocok dan nggak cocok. Iya, benar-benar banget. Dan ukurannya pun beda-beda. Iya. Ya. Nah, jadi waktu itu aku bilang pembalutnya apa aja, dia bilang pokoknya dia bilang ukurannya L gitu. Oke lah, memang karena badannya memang lumayan gede gitu. Terus udah pas aku beli, ternyata pas dia pakai itu katanya ada iritasi atau apalah gitu. Terus pas dicek itu ternyata dia bilang dia nggak cocok sama pembalut yang itu. Dan karena aku sebagai cowok ya, jadi yang penting aku cuman tahu aku nanya ke akhirnya area yang jual pembalut di mana, di sini. Jadi aku cuma ngambil ukuran L udah gitu doang. Tapi kan ya kembali lagi ke pribadi perempuan masing-masing ya gitu. Mereka sensitif nggak sama pembalut itu, karena kan ada kandungannya juga ya. Ya itu sih yang, emang harus itu ya gitu. Wah, itu udah keren banget sih Kak. Karena masih banyak nih teman-teman cowok yang nggak mau beliin pembalut gitu. Ini ngapain sih, kok gue disuruh, ini kan urusan lu gitu. Kadang-kadang tuh hal itu, tapi ini udah bagus banget tadi Kak Boy udah mau beliin gitu. Meskipun mengerti kalau misalnya
ini takut gak cocok gitu kan, Iya. tapi usaha untuk beli itu udah bagus banget sih kan. Dan lucunya ditanyain sama kasirnya, ini untuk kakak atau enggak, oh ini untuk teman saya gitu, dikirain untuk istri atau kalau istri nggak tahu ya gitu. Kalau aku ada sih, ya, teman-teman tongkrongan tuh mau cerita dulu kalau kita melihat mukanya lagi bad mood, ya pasti lagi berantem sama pacarnya. Itu sudah bakal jadi obrolan remaja gitu loh. Jadi kayak pasti pacaran kayak lagi PMS ya, iya nih kayak gitu. Jadi terlebih ke emosional sih kalau obrolan kita. Jadi kalau seandainya lagi nggak ada masalah, dia ada sama pacarnya kayak gitu. Biar jadi yang mungkin kita kasih saran ya ikutin aja, namanya juga PMS kan. Iya, benar. Sebulan sekali kok. Sebulan sekali. Tapi kata temenku ya yang cewek, karena kita pernah di talk juga tentang masalah menstruasi ini, dia bilang begini, kalau cewek itu normal day-nya, maksudnya dia ngerasa dia pregnant itu paling banyak itu cuma 6 hari. Selebihnya itu tuh adalah masa-masa menjelang ke si menstruasi itu. Jadi ya Iya, entah benar banget. entah itu perasaan yang berubah-ubah gitu. Jadi ya sensitif lah gitu. Apakah karena itu karena di area sensitif jadi semuanya ikut sensitif gitu. Itu bingung. Iya. Gimana Kalivia? Kalau menanggapi yang itu sebenarnya benar banget sih bahwa perempuan tuh selalu ada di cycle tertentu gitu dalam cycle menstruasi, apakah dia di premenstruasi atau Menstruasi. aku lupa persisnya Iya. fase-fasenya, mungkin nanti bisa di Iya, tampilkan bisa ada di sini nih, ya, nanti. di sini. Grafik-grafiknya ada fase Iya. luteal dan lain-lain. Iya, benar. Jadi memang ada fase-fase yang detail gitu, dan itu semua ada pengaruhnya terhadap perempuan yang mengalami menstruasinya. Tapi memang yang perlu diingat, Ica juga mungkin ngalamin kadang-kadang siklus itu tidak selalu pas 1 bulan Iya. atau 28 hari. Oh, bisa lebih cepat. Bisa lebih Iya, cepat, bisa betul. lama. Banyak banget faktor yang membuat siklus itu bergeser-geser gitu, meleset. Ada yang kadang-kadang mungkin menstruasinya lebih lama daripada 1 minggu. Iya. Punya diketahui biasanya kapan aja? Lebih cepat atau lebih lama? Sebetulnya Tergantung. sangat-sangat tergantung Iya, ya. sangat tergantung. Kalau kebanyakan makan seblak, kebanyakan semicin, itu kan berpengaruh juga, Kak. Nutrisi yang kurang Iya, baik. Aku nutrisinya. mau nanya nih ya, soalnya kan biasanya itu kan kita kalau kayak makan apa sih lalapan atau apa gitu kan ada timun. Iya. Nah itu teman-teman saya itu bilang jangan kebanyakan makan timun gitu, nanti pas haidnya nggak baik gitu. Apakah ada makanan tertentu yang mempengaruhi haid atau apa? Sebetulnya kalau ngomongin makanan, salah satu kuncinya adalah yang penting makanannya bergizi nih, supaya mendukung juga haidnya. Tapi faktor-faktor yang bikin menstruasi itu tidak teratur, misalkan tuh stres, itu sangat berpengaruh. Terus kurang olahraga, kurang gerak gitu, dan ada faktor-faktor lain, mungkin ada yang dalam pengobatan atau memang secara biologis kondisinya itu ada yang namanya PCOS. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. PCOS saya pernah dengar ya, Ica? Aku pernah dengar tapi aku lupa. Iya, Exactly-nya tuh polycystic, gimana? Ya. Ovary. Jadi Iya. telur atau sel telur yang ada di tubuh perempuannya itu matangnya kecil-kecil, dan dia menyebabkan siklus menstruasinya itu nggak teratur. Jadi dia tidak selalu setiap bulan menstruasi, dan tidak selalu lama menstruasinya itu 7 hari gitu seperti yang banyak orang pikirkan. Itu sih, jadi kayak pengalaman menstruasi setiap orang tuh sangat unik. Beda-beda banget, iya. Betul, sangat berbeda-beda. Sulit itu untuk dipahami. Lumayan. Jadi wajar saja mudah kayak gitu suka sulit. Iya. Dan satu lagi tuh apa bedanya si pembalut dan tampon? Sampai Rina masih bingung. Beda, Kak. Beda Aku banget. mungkin boleh jawab ya. Jadi kalau pembalut itu kita tempel di celana dalam kita. Biasanya aku ada alat peraga yang tadi aku bawa nih, biar Kak Boy ini terbuka nih. Jadi Kak, kalau pembalut itu kan celana dalam gini nih, nah itu nanti dia akan menaruh di sini. Nah kan ada tuh kepanjangannya yang beda-beda apa segala macam, karena kadang si pembalut itu kalau entah kita bergeraknya terlalu aktif itu sampai ke sini, sampai ke belakang anus kita tempatnya dia. Makanya kenapa tuh Kakak juga mungkin bingung nih sekarang aku jelasin kenapa ada SLM gitu kayak gitu. Nah terus kalau buat tampon itu bentuknya kayak kapas.
kapas kecil segini ya mungkin ya Kak, kapas kecil segini nanti akan dimasukkan ke lubang vagina. Nah nanti jadi darahnya nggak netes ke bawah, tapi pas masuk tuh tamponnya jadi megar cering gitu. Tapi itu ada kemungkinan dia kayak Bocor. bocor atau apa gitu enggak? Ada juga kemungkinan Kak. Kalau Biasanya itu karena memang terlalu banyak cairan dari iya, situ iya atau- akan iya terlalu banyak cairan atau enggak pergerakannya juga itu. Kayak gitu tampon tuh dimasukin di dalam. Nah, nanti benangnya disisain. Nanti benangnya disisain. Jadi nanti kalau mau diganti tinggal tring, tarik, buang gitu. Nah, oke, aku dulu. Nah, jadi kalau misalnya selama periode menstruasi ini, apakah perempuan itu boleh bergerak seperti kayak olahraga? Boleh. Apa itu? Apakah itu tidak mengganggu ke itu area genital itu untuk apa ya? Lebih banyak sensitif kan gitu. Takutnya kan apa ya? Karena ini area sensitif, karena terlalu banyak bergerak, ada gesekan dan segala macam itu takutnya jadi apa ya? Nyerinya mungkin Iya, lebih gitu. meningkat gitu. Karena beberapa pengalaman teman-teman aku yang cewek, mereka bilang kalau misalnya lagi PMS itu jadi magernya super mager gitu. Iya, Selama super mager waktu banget gitu. ya benar. Dan kayak even mau pergi beli makan siang pun Orang. iya gitu karena ya. Dan beberapa kan juga teman-teman aku kemarin kan mereka ada yang udah maksudnya bekerja gitu dan kadang juga ya itu kayak tadi kata Kalivia ada stres dan segala macam jadi itu juga smooth swing lah gitu. Itu kira-kira gimana mengatasinya kalau misalnya PNS smooth swing tapi pressure kerjaan banyak? Mungkin Kalivia nih yang kapasitasnya bisa aja. Sulit ya pertanyaannya ya, Iya. sulit ya. Soalnya ya biar mungkin kita tuh bisa memahami Iya, gitu. Betul. Bagaimana kita sebagai cowok tuh bersikap gitu kalau punya teman atau saudara atau rekan kerja yang memang dia lagi karirnya gitu. Oke, kalau menjawab tadi, apakah ketika perempuan menstruasi itu tetap boleh beraktivitas? Jawabannya boleh. Mau olahraga, aktivitas yang aktif itu sangat-sangat boleh. Tapi kalau buat perempuan sendiri biasanya sih udah paham ya, kayak perlu ganti pembalut nih minimal 4 jam sekali atau kalau lagi deras boleh lebih sering lagi. Nah, tadi kalau merespon sebenarnya laki-laki bisa ngapain sih gitu ya kalau ada temen atau ada pacar yang lagi menstruasi. Jawabannya sebetulnya satu, perlu menormalisasi pengalaman menstruasi itu sendiri gitu. Jadi tadi kalau Stefan sempat cerita dulu beberapa teman kayak tabu gitu, nggak mau beliin pembalut atau nggak mau ngasih tahu atau ya itu isu cewek lah, kita nggak usah lah ngomongin, ngapain sih. Nah itu mungkin anggapan yang kurang tepat. Justru kalau di stigma seperti itu terus akhirnya semakin banyak orang yang nggak tahu. Kemudian kedua, sebetulnya teman-teman tadi udah sempat cerita sih, kayak kita dengerin cerita dari saudari kita, dari teman kita yang mengalami, dan kita berusaha memahami nih walaupun kita nggak mengalami gitu. Misalkan bisa bantuin kasih semangat, bantuin kasih makanan yang disukain, atau misalkan beliin pembalut nih walaupun memang sangat-sangat berbeda ya antara satu orang sama orang lain gitu. Tapi secara nggak langsung informasi terkait PMS ini bisa semestinya harus sih diketahui oleh laki-laki juga. Iya, Jadi betul, nggak betul. perempuan saja. Karena bagi aku kan penting ya karena kita hidup di sosial. Jadi Sosial. iya, Kita benar. butuh satu sama lain. Iya. Awalnya waktu yang ditawarin untuk beli, aku bukannya mau nolak tapi bingung, takut salah pilih dan iya pada akhirnya memang salah pilih karena memang si teman aku ini memang sensitif terhadap pembalut yang merek ini gitu. Akhirnya oh ya udahlah gitu. Kalau misalnya mau suruh beli lagi next time dimention mana gitu karena ditunjukin sama kasirnya itu udah jering banyak segini. Yang penting nyari ukurannya tuh udah kelar gitu. Aku pikir gak ada apa-apa nih, ternyata kompleks ya. Iya, kompleks banget. Karena banyak banget ya kan macamnya. Ada yang ngasih sensasi cooling, ada yang pakai daun sirih. Iya. Ada ekstrak daun sirih. Betul. Dari beberapa brand. Terus ada yang dia tuh pakai kapas, terus ada juga yang pakai gel ya kan Kak. Iya gitu. Ada yang wing, ada yang non wing. Tahu. Tahu fungsinya nggak? Tahu fungsinya? Kalau dan Kalau wing itu dia lebih nempel gitu kan ya ke celana dalam. Iya, ada Cuma tempat kalau perekatnya. yang nggak ada wingnya, ya udah naruh Lempeng. doang.
betul desainnya sih sebetulnya. Iya, terus sekarang udah ada lagi reusable-nya jadi Oh, kain iya. gitu ya, Jadi gampang sekali. dicuci. Ada juga yang elastis gitu ya. Kalau elastis ada yang kayak celana dalam ya. Oh iya, celana Itu dalam ada. ya kayak Pampers Kayak jadinya, Pampers tapi itu ada. lebih pipih dia. Ah, Nah, kalau aku pikir konsepnya si pembalut itu kayak Pampers gitu. Enggak. Iya. Sebetulnya secara umum betul Iya. menyerap betul sama. Bentuknya aja yang beda kan. Iya, karena kan kalau Pampers itu tebelnya itu sampai belakang ya. Iya. Jadi aku tapi kok maafin sekecil itu gitu. Maksudnya cuma segini doang gitu. Aku beli kayak kok ini kayak Pampers, karena Pampers itu kan kalau dipakai kayak celana dalam tapi yang gimana sih? Gembung. Iya, gembung gitu. kelihatan bentuknya gitu ya. Iya. Ini yang enggak sih kak. Tapi cuman ada beberapa kayak aku tuh lebih prefer yang dia tuh lebih panjang pembalutnya. Jadi kenyamanan juga. Karena kan balik lagi kalau misalkan hari pertama, hari kedua, dan aku tipikal anak yang merilis rasa sakit atau rasa mager aku ya hajar kegiatan. Nah itu aku lebih prefer yang panjang. Ada yang panjang ya kak, jadi kan kadang itu yang tadi aku bilang belepotan sampai ke belakang anus kayak gitu tuh makanya. Atau ada yang kayak prefer walaupun maaf ya kak badannya agak sedikit gemuk tapi pakai yang kecil aja biar gampang atau biar bisa sering diganti dan lebih hemat kayak gitu. Banyak preferensinya ya kak. Menarik. Kira-kira tuh kayak ciri-ciri awal kayak kalau misalnya perempuan mau apa ya istilahnya datang bulan ya itu ada nggak sih gitu? Aku nggak ada sih kak kalau aku, karena aku tiba-tiba kak, aku ngelihatnya dari HP. Kalau kakak gimana? Kalau sebenarnya ngomongin ciri-ciri atau tanda-tanda itu again di setiap perempuan bisa beda-beda. Tapi mungkin beberapa tanda yang umum itu rata-rata tuh siklusnya mereka teratur ya. Rata-rata banyak yang teratur. Misalkan ada yang 28 hari. Jadi setiap 28 hari mereka udah tahu nih pasti hari ke-28-nya akan menstruasi gitu, atau ada yang siklus 30 hari. Nah, selain itu tanda-tandanya mungkin banyak yang biasanya agak lemes gitu, lemes, agak pusing atau sakit perut. Karena secara biologis badan kita kan menyiapkan diri nih untuk menstruasi gitu. Dan kemudian ketika menyiapkan diri itu, kalau yang terjadi di perut karena organ-organ reproduksinya itu dekat dengan perut, sehingga dia menekan ke perutnya, makanya sering terjadi sakit perut Nyeri. gitu. Iya, nyeri, ya, kram, ada yang kram-kram, oh ternyata nggak lama kemudian menstruasi. Itu sih segala beberapa. Soalnya temen aku juga pernah cerita, dia bilang ke aku, Van, ini perut aku gremet-gremet deh. Hah? Gremet-gremet gimana gitu kan? Soalnya gremet gimana nih? Entah lapar atau apa gitu kan? Hah? Gremet-gremet gimana gitu kan? Terus dia bahas lagi, kayaknya dikit lagi aku mau menstruasi deh gitu kan. Abis itu langsung aku ini deh saranin, kamu udah download aplikasi yang bisa tracker siklus menstruasi belum? Nah kebetulan dia belum gitu kan. Nah akhirnya aku saranin deh salah satu aplikasi buat dia pakai gitu, dan aku juga kasih tahu kalau misalnya nanti kamu harus perlu dicatat nih buat ngelihat nanti siklus kamu ini bagus atau enggak. Nanti kalau misalnya ada indikasi tidak teratur, kamu bisa ke dokter untuk cek lebih lanjut gitu. Iya benar banget. Itu apalagi biasanya di aplikasi-aplikasi menstruasi itu kakak-kakak itu bisa tracker mood juga. Iya. Iya tracker mood. Apakah aku happy? Apakah aku sedih? Apakah aku ting-tung, nang ning-nung? Nah itu bisa juga di tracker di situ. Terus nanti biasanya di beberapa aplikasi juga ngasih tahu saran-sarannya kayak gitu. Mungkin kakak bisa download biar tidak menjadi imbas para ciwai-ciwai terdekat ya nggak sih? Ya pernah, jadi pernah ada suatu ketika ini waktu masih kuliah. Jadi kan kita ini teman baik lah gitu. Tiba-tiba ada teman dia yang satu itu, Kak jangan ganggu dia dulu, soalnya dia lagi datang bulan. Aku pikir kayak ganggu kenapa gitu kan, cuman bercanda gitu. Tiba-tiba kaget gitu kan, ada kata-kata yang keluar tuh agak kasar menurut aku yang kayak nggak biasanya gitu. Soalnya kayak langsung shock kan, kok bisa ya berubah sedrastis itu gitu. Iya. Padahal kita maksudnya cuma bercanda yang kayak sekitar dia kayak kerja skripsinya lambat. Oh ternyata itu pun berpengaruh terhadap
apa ya? Emosional. Iya, emosionalnya dia gitu. Apalagi pada saat itu dia juga lagi tuh datang bulan. Nah, aku mikir datang bulan itu bulan datang apa gitu. Tapi ya, ya. Iya. Iya. Oke. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Livia, lanjut ya Kak. Nah, aku mau nanya, sebenarnya dari teman-teman cewek nih Kak, apa sih harapan atau tindakan yang sebenarnya para cewek yang mungkin cerita atau Kakak sendiri pengen dapetin dari rata-rata cowok kebanyakan? Karena kan balik lagi ya Kak, nggak semua cowok akan sepeka Kak Boy atau akan se-helpful Kak Boy akan memberikan. Banyak juga kan Kak yang masih ignorant tentang menstruasi itu, kayak masih nganggep ya menstruasi itu ya kayak urusan kecewean, bukan urusan kecowokan. Itu kan banyak nomor. Dari pandangan Kakak apa sih sebenarnya support dan tindakan yang para remaja dan ciwai-ciwai ini harapkan gitu Kak saat menstruasi? Iya, sebetulnya banyak banget sih yang bisa teman-teman bisa dilakukan teman-teman laki-laki gitu buat teman-teman perempuan. Tadi beberapa yang sempat aku mention, misalkan setidaknya mengerti gitu kalau pengalaman perempuan itu sangat berbeda-beda pas menstruasi, dan itu kadang-kadang bukan dibuat-buat ya. Mungkin banyak yang mengartikan kalau ada yang marah dikit PMS tuh perempuannya gitu, atau kayak pasti gini gitu. Justru menstigma perempuan menjadi karena menstruasi itu mungkin nggak benar juga gitu. Tapi yang bisa dilakukan adalah jadi teman, jadi orang yang bisa mendengarkan curhatan perempuan gitu. Tapi sebetulnya secara lebih luas yang perlu kita normalisasi juga di Indonesia adalah perbincangan dan topik-topik tentang kebersihan menstruasi atau topik-topik tentang kesehatan reproduksi itu bisa diajarkan di sekolah, di forum-forum yang umum gitu. Jadi kita nggak merasa itu tabu lagi. Benar. Jadi ketika kita ngomongin kesehatan reproduksi di sekolah, mungkin ada pelajaran yang spesifik soal itu ya. Jadi bukan cuma ini organnya ABCD gitu, kemudian selesai sampai di situ karena ada guru yang mungkin tidak berani mengajarkan atau dianggap tabu, tapi justru dikupas lebih lanjut nih soal siklus-siklus menstruasi. Kemudian gimana sih perempuan bisa membersihkan ketika mengalami menstruasi, gimana manajemen kebersihannya, laki-laki bisa ngapain, itu juga perlu dinormalisasi nih di masyarakat, di sekolah, dan di berbagai forum gitu. Bener sih, sepakat juga. Karena kalau misalkan aku tanya gitu buat teman-teman cewek aku yang aku kenal, beberapa dari mereka tuh bilang kalau misalnya mereka tahu MKM ini dari temennya gitu, bukan dari guru atau bahkan dari keluarganya. Nggak sedikit juga sih yang tahu gimana cara MKM ini dari internet gitu. Jadi kalau misalkan dari cerita itu tuh aku bisa dapat gitu ya, kalau misalkan ketika mereka mengalami menstruasi pertamanya, mereka ngerasa kebingungan. Ini apa nih, kok ada keluar darah gitu kan. Mereka khawatir, takut gitu kan. Dan ketika yang tadi ya MKM ini tidak diberitahu sejak dini gitu ya, bahkan di tempat-tempat formal tadi kayak misal dari SD, itu justru akan bahaya gitu kalau misalkan nggak ada di situ. Dan ketika ini bisa disosialisasikan di tingkat SD, akhirnya teman-teman yang cewek tuh udah ada persiapan, paling tidak sedikit tahu nih kalau misalnya nanti mereka akan mengalami fase ini. Terusus buat teman-teman yang cowok juga, ketika kita bisa ada obrolan-obrolan semacam ini di tingkat SD juga, teman-teman yang cowok juga akan memahami kalau misalnya teman ceweknya akan mengalami fase tersebut dan udah tahu seperti hal-hal apa aja sih yang harus dilakukan. Nah makanya udah nggak ada lagi nih nanti kebingungan, ketakutan, diskriminasi atau cemooh-cemoohan yang datang dari laki-laki ke perempuan yang lagi menstruasi tadi. Setuju sih. Keren. Karena aku juga dari itu nggak pernah tahu kan gitu. Menstruasi itu seperti apa. Bahkan aku mau cerita nih Kak, pengalaman tentang yang lagi kita bahas ini, kayak dari perlu nggak sih sebenarnya cowok itu dapet edukasi tentang menstruasi. Jadi pas SD SMP itu kebanyakan guru ketika lagi biologi kan pasti akan ada part di mana kita bahas organ reproduksi, bener nggak sih? Bener nggak sih? Mungkin sekarang anak sekarang pakai tematik, mungkin nggak tahu ya, aku masih ada tema itu atau enggak karena kan udah beda. Tapi dulu zaman aku itu Kak, saat pembicaraan itu guru-guru tuh akan langsung nge-skip
kayak ya udah akan cuman hanya menjelaskan kayak oh ya vagina tuh kayak gini tapi tidak menjelaskan menstruasi, padahal yang kayak tadi Kak Steven bilang itu padahal bagus loh buat kita tahu, dan itu kan masuknya ke kesehatan ya Kak. Jadi kan sebenarnya semua orang harus tahu tentang info kesehatan dasar kan. Nah terus pas SMA ternyata aku mendapatkan alhamdulillah guru yang terbuka dan mencoba di setiap pembelajaran organ reproduksi itu dia ngasih tahu nih Kak. Tapi balik lagi karena si cowok-cowok ini mikirnya ini tuh adalah hal yang tabu. Jadi ketika gurunya justru menerangkan, mereka tuh yang kayak tahu kan bercanda aja kayak gini iya ngerti kan kayak gitu. Padahal sebenarnya hal ini bener banget sih kata Kak Steven bilang, itu penting banget dari SD biar nggak ada lagi diskriminasi saat menstruasi apalagi. Possible banget sih untuk dilakukan. Berarti kan PR-nya sekarang tinggal gimana cara kita mengedukasi. Karena SD, SMP, SMA pola pikirnya beda, jadi kita perlu menyesuaikan. Iya. Setuju sih, karena berdasarkan pengalaman juga, aku bahkan tahu menstruasi itu dari ibu aku. Karena dia dulu sering suruh aku kayak beli pembalut ya, kayak ada kayak roti kecil. Aku dulu bilang itu kayak roti kecil gitu, karena betul. Roti Jepang ya. Karena itu ya teksturnya. Jadi malah pas masuk sekolah, jadi aku udah tahu gitu loh. Mungkin nggak hanya sampai di sekolah sih, mungkin orang tua ikut peran aktif gitu loh, kayak menjelaskan kayak gitu. Kalau aku tahu menstruasi itu sebenarnya dari SMA. Waktu itu SMA kelas 1 iseng nih main-main buka tas-tasnya temen-temen cewek gitu. Terus tiba-tiba dari satu temen itu ya ada satu bungkus gitu. Aku bilang ini untuk apa gitu? Kok bawa ginian gitu? Ternyata dia memang lagi mempersiapkan untuk yang itu harus diganti gitu. Iya. Karena nggak tahu gitu, terus aku keluar ini sini bawa ini gitu di tahun, makanya karena nggak tahu fungsinya untuk apa pada saat itu. Ya, seperti itu sih kayaknya. Iya. Karena menurutku ya Kak, apalagi penting banget untuk bilang itu langsung pembalut. Nggak usah dengan kosakata roti Jepang, roti selai. Itu kayak sebenarnya harusnya kita juga menormalisasikan juga ya Kak sebenarnya ngomong ya itu pembalut gitu, tidak dengan kosakata roti Jepang atau apa, jadi kayak barang terlarang nih. Jadi kayak iya. Nah nanti tiba-tiba temennya masuk ke BK, kamu bawa apa ke sekolah? Padahal sih sebenarnya itu iya pembalut, cuman ya pada saat itu ya nggak kepikiran aja gitu, kok bawa ginian ke sekolah gitu. Karena ya namanya masih itu belum juga teredukasi soal yang menstruasi ini, jadi ternyata itu untuk itu. Kita maaf banget ya, minta maaf temennya Kak Boy, ayo ini Kak Boy udah minta maaf ya, jangan ada dendam. Nah kita lanjut nih Kak tentang pentingnya edukasi dan kesadaran tentang menstruasi nih Kak. Nah menurut kakak-kakak gimana sih? Tadi kan kita udah bahas nih, sepenting apa sih atau urgensinya tuh seberapa besar sih saat ini untuk laki-laki tuh tahu tentang MKM, manajemen kebersihan menstruasi. Nah, menurut kakak-kakak gimana? Sepenting apa dan seurgensi apa sih di masa ini? Penting banget sih pastinya. Apalagi sekarang kan informasi itu mudah kita temui ya. Artinya udah gak ada batasan lagi dan hambatan lagi buat memahami sebenarnya perempuan ketika mengalami menstruasi itu perasaannya seperti apa. Toh juga kita bisa tanya langsung gitu ke temen cewek kita gitu kan. Jadi dari segi aksesibilitas itu sangat dekat, dan ini sangat penting karena ya mau gimana pun pasti kita akan ada hubungan nih sama perempuan ya kan. Artinya kita perlu memahami satu sama lain gimana ketika mereka sedang tidak mengalami menstruasi dan sedang mengalami menstruasi. Tentunya ada pendekatan yang berbeda nih, dan ketika kita bisa memahami lebih lanjut maka kita benar-benar bisa membuat lingkungan yang suportif tadi gitu ya. Kita bisa paham, dan dari sisi perempuannya juga jadi nggak ngerasa sendirian. Kayaknya nggak ada, semua cowok sama aja deh, nggak ada yang bisa ngertiin aku gitu kan. Justru itu yang jadi apa ya, yang aku khawatirkan gitu kan, jadi merasa sendirian di tengah keramaian. Oke, kalau dari aku sih itu memang penting ya, karena ya seperti itu ya, aku tidak mau terjadi lagi kasus yang kayak aku tadi yang kasus baru. Karena itu kan juga orang-orang terdekat kita kan pasti juga akan mengalami hal itu. Jadi penting untuk diedukasi soal MKM ini.
Selain itu juga ya itu kita mengingatkan orang terdekat seperti adik atau pacar itu, karena itu kan punya efek negatif. Kalau misalnya itu dia telat, pasti punya efek negatif terhadap area sensitifnya kan gitu. Dan itu kalau misalnya dibiarkan malah berakibat fatal kan untuk kelanjutannya kan gitu. Yang setahu aku sih, tapi nggak tahu fatalnya kayak gimana, entah itu rahimnya atau area sensitifnya itu mungkin tidak akan berfungsi normal atau apa gitu. Kalau dari aku sih mungkin ya sangat penting sih menurut aku, karena menurut aku pribadi bahwa isu ini tuh dekat dengan kita sih menurut aku. Bisa terjadi dengan teman kita, saudara, bahkan orang-orang di luar yang kita kenal gitu. Tiba-tiba kayak kata Kak Stephen tadi, bisa aja kita ngeliat anak SD pulang sekolah terus ada bercak darah di lengan. Yang orang-orang bahkan nggak notice itu kenapa gitu kan, bisa jadi. Mungkin itu sih penting sih menurut aku, hal kayak itu kita pelajari sebagai laki-laki juga. Yes. Iya, benar banget sih Kak. Karena kayak yang Kak Boy tadi bilang kan, bisa jadi ada masalah sama rahimnya. Itu benar banget sih Kak. Ya kayak siapa tahu kalau misalkan dikasih tahu dan jadi pengingat, kok belum sih, udah 2 hari, udah 2 bulan atau 3 minggu kan. Kalau misalkan kita juga bisa jadi pengingat yang baik dan kita mengedukasi ke teman-teman juga kan, jadi bisa jadi saling mengingatkan kan ya Kak, benar banget. Nah, terus nih Kak, gimana sih menurut Kakak nih ya cara terbaik untuk laki-laki itu bisa ikut kampanye tentang kesadaran menstruasi? Gimana nih Kak menurut kakak semua yang ada di sini? Kalau aku sendiri, bentuk kampanyenya aku bikin 2 versi sih. Mungkin kampanye offline dulu. Mungkin kalau kampanye offline itu mungkin ya kita sekedar normalize aja sih. Maksudnya jangan menganggap bahwa menstruasi itu adalah hal-hal yang menakutkan, terus menjijikan, terus hal aneh. Kayak maksud ikut-ikut aja gitu. Menstruasi, oh ya udah, aku bantu beli pembalut ya. Sesimpel itu sih menurut aku. Dan mungkin untuk kampanye online-nya mungkin ya apa ya, mungkin nge-tweet kali ya. Contoh kayak aku nih aktif banget di tweet. Bikin aja normalize cowok beli pembalut. Kan pasti ada yang ikut-ikutan tuh. Oh iya, setuju sih. Bahkan bisa jadi di retweet, di share sama teman-teman yang lain. Jadi mungkin itu sih menurut aku worth it sih dilakukan. Aku juga setuju sama Dok. Dari kampanye daring itu kan pasti kita banyak membacanya. Jadi kayak mungkin sebisa mungkin apa yang kita tweet itu berdasarkan apa yang kita baca dulu kan, gitu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai laki-laki itu concern, oh ternyata perempuan itu ada fase di mana dia itu mens. Nah dari situ tuh kita sebagai cowok apa yang bisa kita lakukan. Nah itu mungkin kita bisa sharing mungkin nanti temen cowok yang lagi ngalamin sesuatu sama pacarnya gitu. Mungkin aku bisa kasih saran gitu. Mungkin lo harus coba seperti ini ngadapin pacar kamu yang lagi PMS gitu. Kalau aku sih pendekatan Iya. Bener ya. Jadi kampanye secara offline atau online itu sama-sama bisa dilakukan gitu ya. Itu semua possible. Dan yang paling penting adalah kita sama-sama bisa berkomitmen untuk membentuk lingkungan yang saling mendukung tadi. Ketika kita bisa memahami dan juga bisa melindungi, itu baru nih kita saling bisa memahami gitu antara laki-laki dan juga perempuan. Dan berkomitmen juga harus pada beberapa hal nih, kayak misal tidak mendiskriminasi, tidak mengejek, membuli, menganggap itu hal yang aneh, jijik, kotor, dan lainnya. Kita harus sama-sama menganggap bahwa itu adalah hal yang normal, yang wajar. Bahkan kita harus menganggap bahwa itu merupakan sebuah kebanggaan yang mengartikan bahwa seorang perempuan ketika menstruasi dia dikatakan sehat dan juga kuat gitu. Jadi anggapan-anggapan bahwa ketika perempuan mengalami menstruasi itu dibilang jadi perempuan yang lemah, itu tidak sama sekali. Justru mereka itu kuat. Bahkan kita bertiga pun nggak akan tahu gimana ceritanya ya kalau misalkan kita merasakan apa rasanya cewek menstruasi gitu kan. Mungkin kita udah kayak udah nggak bisa gerak gitu. Iya, karena kakak pernah nggak sih baca kayak posan Instagram atau video TikTok atau tweet yang bilang katanya kalau misalkan cowok merasakan menstruasi dia akan pingsan di hari pertama. Belum pernah sih. Itu ada yang bilang, jadi katanya pain intolerance cewek itu memang lebih tinggi daripada cowok. Jadi katanya kalau cowok nanti akan merasakan menstruasi cewek kebanyakan yang sakit di hari pertama, para cowok atau para pria akan gitu. Kira-kira skalanya itu hampir sama dengan apa sih? Tadi jadi berapa orang gitu? Wah,
Itu Nggak bisa disamakan ya. bisa disamakan, tapi aku pernah sih sakit banget karena di situ posisinya aku juga lagi, oh iya, aku pernah sakit banget karena posisinya di situ aku nggak mental nggak stabil, makanku nggak, wah kacau, terus pola tidur juga ini pas COVID itu kalau aku bisa bilang pain intolerance-nya 9 sih. 9 dari 10. 9 dari 10, 9 dari 10. Itu berarti sakit banget. Aku pernah tangan aku kebeset pisau di sini, tapi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan menstruasi. Jujur. Luka sayatan dikasih garam gitu. Dikasih jeruk lapis gitu ya. Banyak banget. Ada Iya. yang tipenya mungkin sakit perut jadi nggak bisa bangun gitu, Ada nggak bisa juga itu. jalan, nggak bisa beraktivitas. Ada yang harus minum obat supaya nggak sakit, supaya punya kekuatan untuk itu Iya, ya. painkiller. Gitu. Padahal sekuat itu ya, tapi kok bentak cowok nangis. Oh, itu udah beda. Itu beda konteks Iya. itu. Beda lagi gitu. Berarti Kak Ardo pernah dong bentak cewek, kok Iya. tahu dibentak dikit nangis? Pernah bentak orang tua langsung nangis, tapi minta maaf kok. Maaf ya. Wah. Paling kayaknya dari jawaban teman-teman udah keren-keren banget nih. Tadi penting banget teman-teman cowok juga bisa ngomongin ini. Jadi kita merasa bahwa ini adalah ruang aman Yes. gitu buat perempuan juga menceritakan, oh ternyata ini kondisinya ya lagi menstruasi dan lain-lain. Dan ini obrolan-obrolan yang kayak gini nih perlu diperbanyak, podcast-podcast kayak gini, kampanye-kampanye di Iya, sosial, bener banget. gitu. Mungkin setelah ini aku bakal tweet sih, normalize. Langsung ya kita retweet bareng. Kita tweet bareng-bareng. Ya, mungkin setelah ini mungkin Gita yang Marlo bakal banyak konten soal Waduh, ditunggu Iya, ya. cowok kan ini ikoniknya cowok ya. Mungkin bisa kan cowok bawa Menjadi iya. soalnya kayak talentnya di sini ada 3 orang. Aduh, siapa? Kita stay tune, kita lihat di IG tanya Marlo. Oke, nah closing statement nih Kak. Gimana sih menurut Kakak pembicaraan tentang hari ini? Akankah Kakak share atau insight-insight apa sih menurut Kakak yang Kakak dapetin dan Kakak rasain abis obrolan kita hari ini di jam ini? Gimana tuh Kak? Oke, kalau dari aku sih aku lebih aware lagi ya. Ternyata sekompleks itu ya kalau pada saat fase menstruasi, dan yang aku bisa bantu adalah mungkin ya seperti tadi, bantu mungkin itu orang terdekat ya. Ketika dia minta tolong untuk carikan pembalut, mungkin aku bisa menyediakan itu. Walaupun ya ada keterbatasan akunya karena memang aku tidak mengalami itu secara langsung. Dan mungkin yang kedua mungkin bisa jadi teman untuk sharing mungkin dengan sesama teman laki-laki yang lagi kebingungan gitu menghadapi masalah yang sama gitu. Bener ya, dari hari ini tuh aku belajar banyak ya, apalagi tadi ada istilah-istilah baru gitu kan yang bahas kalau misalnya ketika teman-teman perempuan telat menstruasi tuh ada istilahnya tadi ya, apakah kalau salah PCOS gitu ya. Dan dari sini juga aku melihat bahwa sebenarnya kita nih para cowok udah nggak tabu lagi sih melihat bagaimana cara menjaga kebersihan menstruasi tadi gitu kan, MKM. Dan aku juga mengharapkan bahwa teman-teman yang nonton hari ini juga bisa menyebarluaskan nih apa yang teman-teman dengar dari kita. Dan tentunya kalian juga bisa memperkaya bahasanya lewat kolom komentar nanti ketika udah terbit ya. Karena itu sangat ditunggu banget gitu ya. Karena kita di sini aku merasa bahwa ketika kita diskusi berlima gitu ya, itu masih belum banyak yang dibahas nih. Dan sebetulnya masalah soal MKM ini adalah hal yang penting untuk dibahas bersama secara lengkap dan menggunakan bahasa tentunya yang dapat dipahami bersama gitu ya. Khususnya buat teman-teman cowok tentang bagaimana sih caranya teman-teman cowok berkontribusi dalam memahami perempuan ketika menstruasi dan juga bisa menolong teman-teman ketika menstruasi tadi gitu ya. Mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan itu berarti gitu buat teman-teman cewek, dan itu juga merupakan hal yang ditunggu-tunggu juga ya mungkin buat teman-teman cewek gitu, bisa ada cowok yang seperhatian itu gitu ketika aku merasa lagi sakit. Sama sih, kalau menurut aku sih kumpul kita kali ini cukup berisi ya, karena aku juga baru tahu sih bahwa selain pembalut tuh ada yang tadi namanya apa, yang kampas tadi. Iya, Aku baru tahu ada bahwa tampon ada dan itu, lainnya ya. loh Kak. Dan menurut aku sih hal-hal ini itu cukup
harus bahkan kita suarakan, baik itu secara offline maupun online, karena bisa diobrol sama teman-teman juga, bahkan ke pacarnya juga. Karena menurut aku pribadi, jangan hanya mencintai wanitanya, tapi cintailah apa yang dia butuhkan. Idih, siap banget nih kayaknya Ini nih. masuk FYP TikTok. Iya, gitu ya. masuk FBB TikTok. Bagul. Keren. Kalau dari aku mungkin closing statementnya bahwa menstruasi itu adalah nggak cuma kondisi kesehatan yang rutin, tapi juga bagian dari hak asasi manusia. Ya, berarti kalau ini bagian dari hak asasi manusia, informasi, akses terhadap produk menstruasi itu juga hal yang wajib dipenuhi oleh negara, oleh berbagai pihak, dan perempuan itu wajib didukung juga untuk mendapatkan hak-hak tersebut gitu. Jadi ini berarti ada produk menstruasi yang mudah, bisa dibeli di mana aja, dan ketika beli juga nggak ada stigma dan lain-lain. Sampai juga kepada informasi tadi sebetulnya ya, di sekolah, di SD, SMP, dan di pergaulan juga gitu. Ini bisa dinormalisasi supaya hak ini adalah bagian dari sebetulnya hak reproduksi kita, hak kesehatan reproduksi kita supaya bisa terjamin. Gitu aja sih dari aku. Ya, oke. Makasih banyak banget buat Kak Ardo. Jadi kebalik aku, Kak Boy, Kak Steven. Nah, aku jadi kok mikirnya ini Kak Boy, ini Kak Steven nih, kebalik nih kayaknya aku udah. Oke, makasih banget. Aku ulang nih buat Kak Ardo, buat Kak Boy, buat Kak Steven dan Kak Livia atas obrolan kita yang kalau kata Kak Ardo tadi berisi entah berisi daging atau wortel nih. Oke, makasih buat kakak-kakak. Dan buat teman-teman yang nonton, kalau misalkan pengen ngobrol lebih lanjut, pengen bincang atau konsultasi tentang seputar manajemen kebersihan menstruasi, bisa hubungi nomor di sini ya. Terus bisa juga langsung datang ke klinik PKBI di Jalan di Taman Malaka kayak gitu. Nanti keluar di sini. Tring. Nomor telepon, email, dan alamat PKBI di sini. Oke. Terima kasih teman-teman buat udah nonton episode ngerumpi sama kakak-kakak ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode Rumpi selanjutnya. Dadah!